Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Thayyib. Al-yaum sanata'allam 'anil lughatil arabiyyah. Pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Arab. Thayyib. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang anak-anak ustazah yang saya sayangi. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Tak lupa kita selalu bersolawat atas nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, perjuangan beliau dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Dan karena perjuangan beliaulah kita bisa merasakan kenikmatan begitu indah sampai saat ini. Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Kaifa halukum ya ayyuhat thalabah? Insyaallah pada sehat semua ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat belajar bersama-sama lagi atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Langsung saja ke judul kita yaitu fa'il. Di sini ustazah akan menjelaskan tentang pengertiannya, pembagiannya dan kaidahnya atau ketentuannya. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian fa'il. Ma huwa fa'il? Fa'il ialah, apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah pelaku. Fa'il di sini artinya pelaku. Sedangkan menurut ahli nahwu, fa'il adalah al-fa'ilu huwal ismul marfu al-madkur qablahu fi'luhu. Fa'il ialah isim yang dibaca rofa, yang mana fi'ilnya disebut terlebih dahulu sebelum fa'il. Jadi contohnya, sini saja kasih contoh seperti Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Yang mana Ja'a itu adalah fi'il madi, Muhammad adalah fa'il atau pelaku. Yang mana disebut setelah fi'il madi. Dan fa'il dibaca rofa. Rofa marfu, tanda rofanya domah. Ngerti kan domah? Karena termasuk isim mufrad. Apa isim mufrad itu saja? Isim yang menunjukkan arti satu, tunggal dia. Nah, contoh lain saja kasih ya. Ja'at tolibani, dua siswa itu telah datang. Lafaz tolibani adalah fa'il. Toliban, ja'at tolibani, ya kan? Dua siswa telah datang. Lafaz tolibaninya adalah fa'il, tetap dibaca rofa. Tanda rofanya adalah ditambah dengan alif, karena termasuk isim saniyah atau isim yang menunjukkan arti dua, musanna berarti kan. Terus yang ketiga ja'at tulab, sama juga, para siswa telah datang. Siswa berarti banyak nih, para siswa berarti banyak kan, siswa-siswa telah datang. Lafaz tulab adalah fa'il, dibaca rofa juga, tanda rofanya doma karena termasuk jamak taksir atau isim yang menunjukkan arti banyak dan tak beraturan, lebih dari dua. Yang lainnya ja'al muslimuna, terus ja'al muslimati, sama. Semua itu sama. Kemudian dari contoh fa'il di atas semuanya dibaca rofa karena memang fa'il atau pelaku dalam bahasa Arab selamanya harus dibaca rofa, memang harus rofa dia. Dan ini menjadi kaidah yang Masya Allah lah dibilang dan resmi tertulis dalam ilmu nahwu. Al-fa'ilu ismun mutlaqon qad irtafa'a bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa'a. Fa'il adalah isim yang mutlak, dirofakkan oleh fi'ilnya, dan fi'il atau kata kerja terletak sebelum fa'il. Paham sampai sini pengertiannya? Masuk ke pembagiannya. Pembagian yang pertama adalah zohir, yang kedua adalah mutmar atau domir. Ngerti kan domir? Domir tuh kayak huwa, huma, hum, hiya dan sebagainya. Pembagian fa'il yang pertama adalah zohir. Zohir yang artinya adalah nampak atau jelas. Zohir di sini jelas. Jelasnya tuh gimana saja? Contohnya gini. Qoma Zaidun, Zaid berdiri.
Dhahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Kataba Mahmudun ar-risalata, Mahmud menulis surat. Qara'a Ahmadu al-kitaba, Ahmad membaca buku. Ja'a at-talibu, siswa itu telah datang. Ja'at tulab, para siswa telah pergi. Dhahaba talibani, kedua siswa itu telah pergi. Nah, yang mana fa'ilnya saja? Jelas-jelas di situ terletak fa'il, yaitu Zaidun. Kan setelah fi'ilnya mana saja? Koma, zahaba, kataba, qara'a, ja'a, zahaba. Terus fa'ilnya mana saja? Pelakunya mana saja? Zaidun, Muhammadun, Mahmudun, Ahmad, at-talib, at-tulab, at-talibani. Seperti nama dia. Pelaku ini, fa'il ini seperti nama dan lain-lainnya juga bisa. Kemudian al-mutmar. Al-mutmar apa yang dimaksud? Seperti domir, kayak huwa, huma, hum, hiya, huma tuh. Pembagian fa'il yang kedua adalah mutmar. Mutmar sendiri menurut bahasa artinya yang tersembunyi. Fa'il mutmar adalah lafaz yang menunjukkan kepada kata ganti orang yang berbicara, domir mutakalim, kata ganti orang yang diajak bicara, domir mukhotob, atau kata ganti orang yang tidak ada, domir goib. Nah, contohnya nih. Contohnya Ustazah kasih seperti domir mutakalim. Mutakalim kayak mana Ustazah? Kayak tu. Misalnya katabtu, kataba. Kataba kan dari fi'il. Tunya itu kan sebenarnya milik ana. Ananya itulah fa'ilnya. Nah, kalau yang domir mukhotob kayak anta, anti, katabti, katabta, zahabta, tazhabu, tazhabani. Nah, itu bisa. Itulah dia. Udah paham kan? Selebihnya domir-domir lah. Kalian sudah paham lah itu, karena kan saja sudah menjelaskan tentang domir. Gimana domir goib saja? Seperti huwa, dahaba, yadhabu, hiya. Di mana fa'ilnya saja? Seperti gini. Yadhabu kan fi'il mudhari. Nah, zahabanya ini kan fi'il mudhari kan? Fa'ilnya mana saja? Fa'ilnya itu tertuju ke siapa ya zahabunya ini? Tertuju ke huwa. Gitu. Paham? Nah. Kaidah atau ketentuan fa'il. Fa'il selalu marfu. Yang pertama ya, fa'il selalu marfu dan terletak setelah fi'il, baik secara langsung ataupun tidak. Contohnya gimana saja? Roja Ahmadu minal masjidi, mana fa'ilnya Ahmad. Nah, yang kedua, apabila fa'il berbentuk mufrad atau musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Misalnya, maupun fa'ilnya mufrad, kayak misalnya al-muslimu. Kalau dia musanna al-muslimani. Kalau dia jamak al-muslimuna, fi'ilnya tetap mufrad. Tetap ja'a, kataba, jalasa, tetap. Yang ketiga, fi'il atau fa'il harus sama dalam mudzakkar atau muannas. Jadi fi'ilnya, misalnya fa'ilnya muzakkar, berarti fi'ilnya muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, perempuan, berarti fi'ilnya muannas. Nah, kayak misalnya ja'a itu kan tuh huwa, kalau ja'at kan tuh hiya Fatimah. Nah, paham? Yang keempat, boleh tidak sama muannas dan muzakkar antara fi'il atau fa'il apabila fa'ilnya muannas yang terpisah dari fi'ilnya. Misalnya seperti contoh nih, safarat amsi Fatimah. Kemudian fa'ilnya berupa isim muannas majazi. Kayak gini, tola'atis syamsu. Nah, syamsunya fa'il kan? Kemudian fa'ilnya berupa jamak taksir. Qolatil malaikah, qolal malaika, bisa qolatil malaika, bisa qolal malaika. Wajib mengtakniskan fi'il apabila fa'ilnya berupa isim zohir mu'annas hakiki. Contoh, tajlisu Hindun, ja'at Fatimah, kan jelas kan?
Kemudian fa'ilnya berupa isim domir yang rujukannya ke mu'annas hakiki maupun majazi. Contohnya idas sama fatorat, Zainabu hadorat. Fa'ilnya berupa isim, ya kan isim domir yang rujukannya ke mu'annas. Paham kan? Pada kedua contoh di atas yang menjadi fa'ilnya adalah domir goib mu'annas, yaitu hiya. Kemudian boleh fi'il dibuang dari kalimat yang mafhum. Contoh, man takallam, Ahmad. Asalnya takallama Ahmad. Tuh. Fa'il bisa terletak setelah masdar, isim fa'il atau isim sifat musyabaha yang beramal seperti fi'il. Contohnya, ja'a Ahmadu fadilu abu. Banyak di sini. Sifat. Ini termasuk dari fa'il juga. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kalau kurang paham bisa tanya sama Ustazah langsung. Kalau yang paham ya alhamdulillah. Nanti jika Allah meridhoi kita untuk bertemu, insyaallah Ustazah akan lebih jelaskan lagi gimana contoh-contohnya, cara pemakaiannya insyaallah. Saya minta maaf ya jika ada kesalahan Ustazah dalam berbicara, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.